Halo Barista, how are you? Masih dengan Van Reading ringan yang insya Allah selalu resonate. Apa kabar Baristaku semua? Semoga baik-baik aja ya. Selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita general reading lagi ya. Kita balik lagi. Dengan tema kali ini tuh tentang percintaan lah ya. Kemarin udah tema yang berat tentang pesan leluhur, sekarang kita tema tentang percintaan. Oke. Seseorang yang akan segera hadir ke dalam hidup lo. Teng teng anjay, oke. Untuk pembacaan ini bersifat general reading, berdisaku tidak semuanya resonate. Jadi berbijaksana ketika lo ingin menanggapi setiap pembacaan tarot ya. Yang namanya energi banyak orang, Brodista bisa cocok sama lu, juga bisa nggak cocok. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa nggak cocok. Jangan lu bawel ya, dikarenakan ini energi miliaran manusia. Jadi bisa first person, bisa ini energi lu ataupun energi seseorang di luar sana. Namun tetap semuanya kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadikanlah pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan ataupun bantuan ketika lu ingin mengambil sebuah keputusan. Disclaimer sedikit Brodistaku ya, akun tarot series hanya ada di TikTok, YouTube, dan juga Facebook, hanya ada satu, tidak ada kembaran. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan gua. Untuk gender di sini doesn't matter ya, bisa cewek bisa cowok, semuanya bisa. Oke, kita lihat seseorang yang akan segera datang dan segera hadir ke dalam kehidupan lo nih Brodistaku. Namun sebelumnya gua akan coba cek dulu bagaimana kisah percintaan lo, bagaimana energi percintaan lo dulu nih ya. Kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ambil kartunya. Di sini ada forgiving her, don't let the past imprison you in the present. Oke, aduh di sini tuh terlihat banget beberapa dari lo Brodista. Aduh sudah hancur-hancuran ternyata perihal masalah hati nih. Gue merasa beberapa dari lo udah hancur-hancuran banget tentang permasalahan hati ya. Gue ngerasa mungkin beberapa dari lo di sini ada yang masih punya trauma tentang percintaan kah? Gue merasa kayak apa ya? Bisa jadi saat ini lo masih trauma, bisa jadi saat ini lo masih berhubungan dengan seseorang yang toksik. Itu yang gue lihat. Beberapa dari lo juga saat ini sebenarnya masih ada rasa-rasa kayak rasa ketakutan untuk membuka hati, rasa ketakutan untuk mencoba membuka lembaran baru bersama seseorang nih. Itu yang gue lihat. Karena apa ya? Gue merasa sepertinya tuh memang harus lo sembuhkan dulu nih Berisaku untuk percintaan lo ini, untuk hati lo. Ya gue nggak tahu apakah lo pernah berhubungan dengan seorang NPD ya, mungkin lo pernah berhubungan dengan seseorang yang munafik, dimana yang suka menusuk lo dari belakang ya, dimana tuh kayak berhubungan sama orang-orang ini ya, berhubungan dengan mantan lo itu menjadi lo spiritual awakening, menjadi lo orang spiritual. Nah itu gue nggak tahu kenapa gue ngerasa masa lalu lo tentang percintaan sangat-sangat kelam di sini nih. Itu yang gue lihat. Cuman pesan dari kartu gue ini kepada lo tentang percintaan lo, sebenarnya ada sih orang-orang baru yang akan segera datang ke dalam kehidupan lo Brodistaku. Cuman gue tuh merasa kayak lo perlu mulu healing dulu nih, energi-energi lama lo healing dulu. Kalaupun lo udah berpisah dengan seseorang, tapi usahakan tidak ada menyimpan dendam, tidak ada menyimpan sakit hati. Dan lebih parahnya jangan sampai lo mencari seseorang dengan niatan untuk bisa apa ya, bisa membuat lu move on. Waktu jangan ya, mending itu jangan. Atau ya lu pengen berhubungan dengan seseorang tapi ingin balas dendam, memperlihatkan kepada dia ya, memperlihatkan kepada mantan lu kalau lu bisa mendapat orang yang lebih baik dari dia. Jangan juga tuh Brodista, jangan. Bahkan di sini tentang percintaan lu disuruh untuk healing dulu nih dari trauma-trauma, dari inner child. Masuk lagi ke dalam jati diri lu, temukan dulu jati diri lu Brodistaku, baru lu mencoba untuk mencari orang lain. Atau sebenarnya kalau untuk mencari jodoh, mencari percintaan itu sebenarnya nggak perlu dicari sih Brodista ya. Kalau lu pengen mendapatkan jodoh atau percintaan, usahakan menarik ya, jangan mengejar. Itu bagaimana cara menarik orang bang? Ya perbaiki diri lo, berkualitas dulu Brodistaku, high value ya. Jadikan diri lu sangat berkualitas.
Ya ibaratnya tuh begini Bro Dista ya. Untuk mendapatkan kupu-kupu ya lu jangan ngejar. Karena kalau sering lu kejar itu kupu-kupu akan selalu pergi atau akan selalu lari Bro Distaku. Susah lu kejar. Nah bagaimana caranya lu mendapatkan kupu-kupu? Lu percantik dulu taman. Dalam artian itu lu badan lu percantik, pola pikir lu percantik, high value ya. Apa namanya, lu upgrade dulu tuh diri lu, jadikan diri lu tuh sebuah taman yang cantik dan indah gitu. Karena kalau lu sudah cantik indah ya, udah ganteng ya, udah pola pikirnya bagus, berprinsip segala macam lah ya, tanpa lu cari juga kupu-kupu nanti akan datang aja, hinggap aja. Dan itu pun gak cuma satu kupu-kupu, banyak kupu-kupu yang datang. Lu tinggal milih siapa di antara mereka yang lebih baik lu bisa ambil gitu. Nah itulah analoginya ya, itu yang gue lihat. Seakan-akan dengan satu kartu ini tuh apa ya, semesta itu berpesan tuh kayak lu perlu healing dulu nih sebelum kedatangan orang. Memang ada yang mau datang, cuman lu harus healing dulu gitu. Karena kalau seandainya energi lu kalau lu belum healing nih Bro Disa, bisa juga ada orang datang tapi energinya akan 11-12 sama orang masa lalu lu. Nah kalau makanya banyak orang yang terjadi pola berulang, pola negatif ya yang berulang gitu loh. Nanti baru ini ya, bang kenapa sih bang gue nggak pernah dapetin orang-orang yang tulus, bang kenapa sih bang gue nggak pernah dapetin orang-orang yang memperjuangkan gue, munafik semua bla bla segala macam. Ya itu karena lu belum healing energi low lu gitu loh. Hilangkan dulu energi low vibrationnya, perbaiki diri dulu, kehidupan dulu gitu sih. Oke, ada longing heart ya, value what you have and more will appear kan, juga baru gue bilang. Gue tuh merasa kayak value lo itu, lo harus bisa memiliki sebuah value ya. Itu yang gue lihat nih. Jadi memang benar-benar lu di sini harus bisa merubah dulu nih Bro Disaku. Karena mungkin gini ya, mungkin Tuhan, mungkin semesta ingin memberikan lu tuh seseorang yang akan datang kepada lu tuh adalah orang-orang yang berenergi tinggi, orang-orang yang bervalue, orang-orang yang berkualitas Bro Disaku. Jadi kalau seandainya apa namanya lu udah melempar nih kepada semesta nih, pengen punya pasangan, pengen punya hubungan di mana ya bisa satu frekuensi, bisa menjaga lu, family woman, family man misalnya begitu, bertanggung jawab kepada lu, setia. Ya iya. Jadi kenapa orang-orang itu belum datang? Bisa jadi energi lu belum sama orang yang udah lu manifestasikan. Nah itu. Jadi supaya bisa cepat bertemu, gua sarankan untuk lebih cepat untuk berevaluasi ya, bertransformasi. Lu pengen mendapatkan orang-orang yang karakter lu itu misalnya kayak bertanggung jawab, terus orangnya baik misalnya gitu, terus menyayangi lu setulus hati. Nah berarti lu harus memiliki sifat-sifat semua itu supaya bisa menarik orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau lu pengen mendapatkan pasangan yang mencintai lu cintai dulu diri lu sendiri. Lu self love lu dulu, lu jaga rawat diri lu. Nah itu, lu pengen mendapatkan orang-orang yang setia, pastikan diri lu setia dulu kepada diri lu sendiri Bro Disaku. Gitu yang gue lihat ya. Karena ingat, setia itu dimiliki hanya oleh orang-orang yang mahal. Nah tuh gitulah ya. Oke, next kita lihat. Di sini ada heart, I see you. Nah, ya, nih heart. Jadi masih ada beberapa dari lo di sini yang masih sakit hati. Gimana caranya lo bisa bertemu dengan seseorang kalau lo nggak membuka hati? Karena lo masih takut, masih trauma, merasa kayak semua cewek itu sama, merasa kayak semua cowok itu sama. Nah, pola pikir tersebut yang perlu lo perlu lo healing Bro Disa. Karena kalau lu masih merasa seperti ini, aura lu lihat nih, aura lu tuh nggak aura yang menarik jadinya. Nah itu yang perlu lu healing ya. Jadi intinya dengan 3 kartu gue yang keluar ini, beberapa dari lu berarti punya trauma dan inner child banget tentang percintaan ya. Masa kelamnya tentang percintaan sangat-sangat kelam sekali sih menurut gue begitu. Nah itu yang perlu di healing dulu Bro Distaku. Cobalah untuk lu sembuhkan itu dulu. Karena gue ngerasa kayak jika lu pengen mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintai lu tulus, pastikan dulu lu sudah menghealing energi-energi negatif, lu sudah menghealing perasaan-perasaan negatif yang ada dalam diri lu. Gitu. Ubah dulu pola pikir, percantik badan, perganteng badan, dan jadikan badan lu sebuah taman supaya nanti banyak orang yang tertarik. Lu tinggal pilih tuh
ya kan, mana yang lebih tulus, mana yang ini gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Kita lihat ciri-ciri orang yang akan segera datang ke dalam kehidupan lo. Ya, kita lihat nih. Ciri-ciri orang ya yang energi orang yang akan segera datang ke dalam kehidupan lo, Bro Distaku. Bisa ini orang sudah bertemu dengan lo, bisa ini orang memang benar-benar orang baru gitu ya. Nah, tolong nih kalau kita berbicara tentang orang baru nih, Bro Distaku, tolong si kunyuk itu jangan sampai lu kasih hati lagi ya. Kalau seandainya energi udah bagus, otomatis si kunyuk mau datang lagi ya, jangan mau lagi ya. Karena kalau lu terima dia lagi berarti manifestasi lu tidak terkabulkan gitu, tentang percintaan lah ya. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama adalah impulsion. Oke, ini gue ngerasa beberapa dari mereka ini sebenarnya orangnya bergairah. Seorangnya bergairah sih sebenarnya, Beristaku. Cuman orang ini tuh adalah seseorang yang menurut gue tuh orangnya tuh susah untuk ini ya, susah untuk ngasih tahu, nggak bisa untuk mengekspresikan ininya deh, mengekspresikan perasaannya. Itu yang gue lihat, orangnya suka nahan-nahan nih. Jadi mungkin ketika lo bertemu sama orang ini, ya mungkin lo agak kesel ya. Kenapa? Karena orangnya suka impulsif, suka menahan-nahan, tidak apa ya, suka apa ya, dalam artian itu kayak ya suka mengendalikan gitu loh, suka menahan-nahan, tidak jujur dengan perasaan gitu. Nah, yang gue lihat tuh begitu ciri-cirinya ya. Kita lihat lagi ciri-cirinya. Insensitivity. Oke. Mungkin beberapa dari apa ya, dari orang ini tuh gue ngerasa orangnya kurang peka sih. Menurut gue begitu ya. Orangnya kurang peka. Terus juga orangnya mungkin agak sedikit, lu agak kebingungan ya. Dalam artian gini loh, Berdista, gue tuh ngerasa nanti kalau lu ketemu sama orang ini ya, lu udah ngasih kode nih, tapi dia kayak orang diem aja, kayak orang biasa aja. Nah tuh, lu udah kasih kode, cuman dia akan biasa aja gitu. Nah, lu tahu nggak, lu ketemu sama orang yang seperti ini, itu akan membuat lu tuh ke-trigger lagi dulu, luka-luka lama, luka-luka batin tuh. Nah, tapi lu disuruh healing lagi nantinya. Nah, yang gue tuh begitu. Seseorang yang akan datang kepada lu yang pertama adalah seseorang yang sangat-sangat impulsif. Ya, orang-orang yang tidak memperlihatkan sayangnya, ya, tidak memperlihatkan ketertarikannya, tidak mengatakan gitu ya. Yang gue itu begitu. Nah, terus juga orang yang akan datang kepada lu ini ya welcome to the jungle, orangnya kurang peka. Kurang peka terhadap kode-kode lu. Gue merasa orangnya tuh jujur-jujuran ya. Jadi tuh ibaratnya kalau lu suka sama gue, kasih tahu gue kalau lu suka sama gue. Jangan suruh gue tuh untuk menebak ya. Ini tuh bukan teka-teki, ini bukan kuis katanya. Lu suka sama gue, bilang, jangan sampai lu kode-kode, karena gue kurangnya nggak peka gitu ya. Ada ciri-ciri orang yang akan datang ke dalam kehidupan lo. Nih, ciri-cirinya adalah humility. Seseorang yang sangat ini ya, sangat menghormati orang sekelilingnya sih. Yang gue lihat begitu. Orang yang sangat menghormati orang sesuatu dalam kelilingnya, orangnya rendah hati. Orangnya sangat rendah hati. Orangnya nggak sombong, orangnya rendah hati. Bahkan di sini gue ngerasa dia tuh suka menghormati siapapun. Dia nggak pernah untuk memandang siapapun, dia mau baik itu kaya maupun dia miskin. Nah, maupun dia jelek atau maupun dia cantik, dia nggak peduli. Dia akan menghormati semua orang. Itu yang gue lihat. Dan orang-orang seperti ini, Brodista, akan jatuh cinta kepada seseorang itu tanpa sebab. Jadi nggak akan melihat dari kecantikan lo, dari kegantengan lo, dari fisik lo, dia nggak akan peduli. Tapi sekalinya kalau seandainya dia melihat kepribadian lo yang keibuan, kepribadian lo yang kebapaan, dia akan menyukai lo tanpa melihat fisik lo sedikit pun, tanpa melihat bagaimana masa lalu lo. Yang gue lihat tuh begitu ya. Orangnya sangat rendah hati nih. Jadi dengan satu kartu ini yang keluar humility, gue bisa lihat ini orang spiritual kayaknya. Dia penuh dengan kesadaran. Karena apa?
Karena dia kalau jatuh cinta tidak akan pernah melihat bagaimana sosok ataupun fisik, tapi dia melihat seseorang itu berdasarkan hati, berdasarkan attitude, kepribadian. Wajar kalau sebenarnya dia datang kepada lo dan kalau ketemu sama dia, dia suka sama lo. Karena apa? Karena kepribadian lo yang Sailor Moon Pikachu itu. Tihu ya. Itu yang gue lihat. Kita lihat lagi ciri-cirinya. Reliance. Oke, gua nggak tahu kenapa bro disaku ya. Sebenarnya orangnya itu menurut gua sih banyak digandrungi ya. Dalam artian tuh dia ini adalah sosok seseorang yang banyak disukai orang lain sih, menurut gua begitu, berusaha. Ya, banyak disukai orang lain. Orangnya juga energik, orangnya pintar dan kreatif. Itu yang gue lihat. Dan nggak tahu kenapa, gua merasa kayak orangnya ini punya kepercayaan. Dia punya kepercayaan. Entahlah dia juga orang yang suka dengan LOA ya, memanifestasi ya. Dia percaya dengan semesta, dia percaya dengan spiritual, dia percaya dengan leluhur yang gue bilang tadi. Itu yang gue lihat ya. Dan gue nggak tahu kenapa ini. Mungkin kalau lu ketemu sama orang ini mungkin lu ngerasa satu frekuensi sih. Entah kenapa energinya tuh gue ngerasa kayak satu frekuensi. Mungkin ya orang-orang ini juga orang-orang yang sudah berubah hidupnya sih, menurut gue begitu. Makanya dia tuh menjadi orang yang kurang peka, terus juga orangnya suka menahan karena mungkin dia punya trauma-trauma masa lalu yang membuat dia tuh nggak akan peduli lagi, nggak akan peka lagi terhadap perasaan-perasaan. Ya, mungkin dia juga punya trauma di masa lalu yang membuat dia tuh harus menahan rasa, nggak mau mengatakan kepada seseorang perasaan dia bagaimana. Nah, yang gue lihat tuh begitu. Ya, jadi 11-12 lah untuk energinya sama lo bro listaku untuk orang ini. Yang segera hadir kepada lo orangnya sangat-sangat kreatif. Orangnya sangat-sangat kreatif, bisa jadi ini dia juga bekerja dalam ya ibaratnya tuh hal-hal yang kreatif lah, bisa jadi dia konten kreator. Terus juga apa ya? Konten kreator ataupun yang bekerja di bagian-bagian entrepreneur ya, atau di bagian-bagian yang pintar ngomong, pokoknya hal-hal yang kreatif lah, menurut gue begitu ya. Dia bisa jadi dia apa namanya ya, dengan kreativitasnya bisa menghasilkan keuangan lah, entahlah usaha, karir, apa namanya usaha atau mungkin karya gitu loh. Orangnya sangat cukup kreatif sih bro Disaku. Orangnya cukup kreatif. Bahkan di sini gue merasa ya kedatangan orang ini nanti akan menambah value, akan menambah harga. Dalam artian orang ini akan datang kepada lo untuk membuat lo tuh memiliki kayak punya kreativitas juga. Jadi tuh gue ngerasa kalian akan sama-sama memiliki bisnis sih menurut gue ya. Sama-sama memiliki bisnis, kemudian tuh gue merasa kayak dia nanti akan mengajarkan lu banyak hal sih, menurut gue begitu, yang membuat hidup lu lebih bervalue dan membuat hidup lu tuh lebih memiliki keuangan lagi, karena orangnya kreatif sekali. Itu yang gue lihat. Jadi dia kalaupun saat ini lu sudah punya usaha atau bagaimana, gue ngerasa kayak usaha yang lu lakukan itu kalau sama dia tuh bertumbuh, karena dia bisa menginspirasi lu sih, menurut gue begitu. Ciri-ciri lainnya di sini action. Iya, gue tuh merasa begini bro Disaku. Orangnya tuh memang tidak bisa untuk mengungkapkan kalau aku cinta kamu, aku sayang kamu. Tapi lu akan tahu kalau orang suka sama kamu tuh sama kamu anjay. Kalau dia ini suka sama lu tuh ketika ya lu akan lihat sendiri bagaimana cara dia beraksi kepada lu, bertindak kepada lu. Nah, itu yang gue lihat dengan tindakan. Dia tuh mengungkapkan perasaannya melalui tindakannya, berusaha bukan dari kata-kata gitu, bukan dari kata-kata aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku akan menua sama kamu. Enggak begitu dia. Itu yang gue lihat. Nah, siap-siap kalau seandainya lu bisa menghealing semuanya ini bro Disaku, lu healing lu kalau lama ya, lu nggak pengen mengejar siapapun di sini karena lu tahu dengan hukum tarik menarik ya. Apalagi kalau lu tahu hukum tarik menarik, lu bervalue, lu fokus kepada diri lu, bagaimana cara membahagiakan diri lu, nih orang datang aksi. Itu yang gue lihat. Tapi kalau ada kartu aksi di sini bro Disa, berarti ini orang itu bisa jadi ya ada dua kemungkinan. Bisa jadi ini adalah orang lama yang udah pernah kenal sama lo, atau orang ini tuh udah suka lama sama lo cuman belum datang, tapi dia mau aksi. Bisa jadi seperti itu ya, karena ada kartu action di sini. Gue merasa kayak dia ini mau beraksi nih, mau datang nih, yang gue lihat begitu. Cuman ya mungkin ada beberapa faktor atau bagaimana, tapi gue ngerasa dia sebentar lagi datang. Makanya tadi gue bilang kan sebentar lagi ada yang mau datang nih. Tapi gue sarankan
Ya, semoga lu bisa semoga saat ini lu udah menghealing semuanya lah. Itu kalau sani lu belum menghealing, kalau sani lu belum healing, masih low vibration, segeralah healing karena ada seorang yang mau datang. Dan seseorang ini gue ngerasa energinya tinggi bro di saku. Sangat tinggi. Kalau sani lu bertemu sama orang ini tapi ketika energi lu masih rendah, ya mungkin dia nggak nyaman sama lo. Dia akan ninggalin lo gitu. Wah, gitulah yang gue lihat. Ya. Ciri-cirinya lagi. Sensitivity. Nah, tuh beberapa juga ada yang sangat-sangat sensitif dalam artian dia punya mata ketiga. Dia orang yang pengamat yang baik, ya. Beberapa ada yang kurang peka. Oh, gua tuh merasa begini ya. Ada seseorang yang sebenarnya kelihatannya nggak peka nih. Kelihatannya tuh kayak misalnya kalau lu kasih kode-kode nanti kalau ketemu ya, kasih kode-kode, dia kelihatan seperti nggak peka, tapi sebenarnya dia peka. Cuman dia nggak bisa untuk mengekspresikan. Nah, itu dia. Ya, orangnya sangat sensitif tahu. Orangnya tuh punya hati yang lembut. Gampang nangis kalau tersentuh hatinya. Apalagi kalau seandainya sifat kelembutan lu ya, sifat Pikachu, Sailor Moon lu, apalagi sifat Power Ranger merah lu, anjay ya kan? Itu cepat tersentuh dia. Tersentuh, makanya dia nggak akan peduli dengan fisik lu, dia nggak akan peduli dengan perawakan lu gimana. Tapi kalau sekalinya kepribadian lu menyentuh dia, lu dikejar sama dia. Nah, itu dia. Karena di sini gue ngerasa kayak orangnya cukup sensitif sebenarnya. Ini juga sebenarnya cakra acinanya udah terbuka, mata ketiganya kebuka nih. Orangnya intuisinya tajam juga. Jadi jangan bermain-main sama orang yang seperti ini. Kalau iya iya, tidak tidak ya. Itu. Jadi kalau seandainya lu adalah seorang player nih, misal ya kan, tahu dia gitu. Apalagi kalau seandainya lu adalah seorang yang sudah bertransformasi, sudah berhijrah, sebelumnya lu punya masa lalu yang kelam, tanpa lu ngomong dia udah tahu. Sesensitif itu dianya, ya kan? Oke, kita lihat yuk energinya dia kepada lu bagaimana. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Energi dia kepada lu. Energi dia kepada lu saat ini. Kok saat ini sih? Iya, kita lihat ya seseorang yang akan datang kepada lu ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ten of Wands. Oke. Ini seseorang yang memang menjalani gini loh bro di saku. Lu tahu nggak? Ini adalah seseorang yang pernah menjalani cinta. Berat banget rasanya. Tuh. Dia pernah menjalani cinta yang sangat teramat berat bro di saku. Makanya saat ini tuh seperti kayak apa ya? Nih. Dia tuh pernah memiliki sebuah cinta yang sangat-sangat berat bro di saku. Sangat-sangat berat. Itu yang gue lihat. Dan lu tahu nggak, ini orang bekas player nih. Itu yang gue lihat. Tapi saat ini sudah berhijrah sih, menurut gue begitu. Dia sudah menyicipi asam garam tentang percintaan, tentang hasrat. Dan gue nggak tahu kenapa, memang mungkin dia pernah dikecewakan atau bagaimana ya bro Lisaku ya. Jadi kayak ada sebuah sesuatu yang sangat menyulitkan bagi dia untuk mengungkapkan perasaan. Itu yang gue lihat. Nah, ya, seseorang yang penuh dengan tanggung jawab sih orangnya. Orangnya sebenarnya bertanggung jawab bro Lisaku. Bahkan juga ada juga beberapa dari mereka, wah sangat bertanggung jawab, tulang punggung keluarga juga sih menurut gue. Gitu, ya. Kita lihat lagi energinya. Eight of Wands. Oke. Ya, mungkin pertama kali lu ketemu sama dia itu mungkin lu gini ya bro Lisaku, kayak apa ya? Kayak mungkin pertama kali lu ketemu, gue merasa kayak mungkin lu akan bersembunyi. Terus lu mungkin akan mencoba untuk membatasi diri deh. Itu yang gue lihat. Karena mungkin lu melihat kayak orang ini tuh sekilas sama kayak orang masa lalu lu. Nah, nggak tahu kenapa gue ngerasa begitu. Mungkin ketika lu ketemu sama orang ini, perawakannya atau mungkin tatapannya atau bagaimana, ini tuh orang kayak orang masa lalu lu. Itu yang gue, dan membuat lu ke-trigger kembali, yang gue bilang tadi, membuat lu ke-trigger kembali. Nah, ketika lu melihat dia, itu kayak males gue. Nih orang kayaknya tatapannya ataupun perawakannya atau gimana kayak orang masa lalu gue.
Nah timbul lagi tuh trauma-trauma lo. Itu yang gue lihat nih. Tapi orangnya bertanggung jawab sih. Dan pastinya kalau energi yang seperti ini tidak si kunyuk ya. Tolong ini mah. Oke. Page of Pentacles. Iya. Gue tuh merasa ya, ini orang sepertinya sudah tahu lu deh nih bro Distaku. Gue ngerasa gitu ya. Karena energinya tuh lagi menimbang-nimbang untuk datang nih. Yang gue lihat begitu. Dia tuh lagi menimbang-nimbang untuk datang, lagi mempertimbangkan ini beneran gue datang nggak ya gitu. Tapi dia udah tahu sama lo. Gua nggak tahu nih apakah saat ini udah crush sama lo, udah jadi gebetan sama lo yang udah lagi lu tunggu-tunggu juga atau bagaimana nih? Karena gua ngerasa kok kenapa dia lagi mempertimbangkan. Tapi ini orang baru sih. Menurut gua begitu, ini orang baru. Kenapa dia mencoba untuk mempertimbangkan nih? Itu yang gue lihat. Gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin pertama-tama ketemu, kalau lu udah ketemu sama orang ini, pertama-tama ketemu mungkin dia merasa kayak mendapatkan lu sulit sekali kali ya. Mendapatkan lu sulit sekali karena mungkin di sini lu memberikan pertahanan atau memberikan sebuah batasan. Jadi dia juga belum ada tindakan nih, dalam artian tuh kayak ya maju mundur nih. Dia lagi mempertimbangkan juga nih. Itu yang gue lihat. King of Swords ya. Seseorang ini yang gue bilang tadi ya, dia itu sangat-sangat kreatif, pintar. Orangnya pintar berbicara juga. Problem solver sih nih orangnya bro Distaku. Dan iya gue ngerasa kayak lu udah pernah ketemu sama dia deh. Soalnya dia ini tuh kayak energi pantauannya kenceng banget nih bro Dista. Energi pantauannya entah dia itu udah melihat sosial media lu, kayak lagi cari-cari informasi tentang lu juga bisa nih. Beberapa dari mereka mungkin ada yang bekerja di bagian hukum kah? Bisa jadi di bagian hukum atau mungkin di bagian pokoknya tuh yang bekerjanya tuh beberapa itu bagian orang-orang yang pintar berbicara. Entah dia penceramah, entah dia itu ya pintar berbicara lah gitu loh. Problem solver gitu, bisa ngasih saran, orangnya pintar. Gue ngerasa kayaknya lu udah ketemu sama orang ini deh, soalnya dia energi pantauannya kuat banget loh. Itu yang gue lihat nih. Five of Pentacles. Oh iya nih, gue nggak tahu kenapa dia ini merasa kayak malu, ada merasa takut sama lu nih bro Disaku. Mungkin karena energi lo kali ya. Mungkin ini karena energi lo nih. Karena beberapa dari mereka ini kayak ada yang takut, ada yang malu. Itu yang gue lihat. Yang gimana dia tuh merasa kayak sulit ya. Itu yang gue lihat nih. Sulit gitu loh. Ya. Tuh. Dia tuh merasa kayak lu tuh sombong banget menurut dia. Dan dia tuh merasa kayak kesulitan untuk mencari perhatian lu nih. Itu yang gue lihat. Ini orang udah ketemu nih. Dia masih memantau lu. Energi pantaunya kuat banget. Di sini yang gue lihat lagi mempertimbangkan. Dia hanya bisa terdiam saat ini memantau lu karena gue nggak tahu ya apakah dia udah pernah ngasih kode kepada lu atau bagaimana. Tapi sepertinya lu tuh kayak sombong gitu, mungkin trauma lu. Berarti di sini tuh memang lu disuruh untuk healing dulu nih, yang gue lihat tuh begitu. Ya. Oh iya, Nine of Swords. Wah, ada seseorang, gue ngerasa beberapa dari lu tuh memang lagi takut-takutnya untuk membuka lembaran baru sih bro Distaku, yang gue lihat begitu. Karena lu ngerasa kayak, wah ini orang kayaknya sama nih sama orang masa lalu gue nih. Healing dulu, ya. Itu tuh yang gue lihat nih. Orangnya kepikiran sama lu sih bro Distaku. Orangnya kepikiran sama lu, bahkan juga sampai ke bawah mimpi juga nih sama dia. Walaupun lu juga merasakan ya, lu tuh mungkin menjadi bebel ya. Ibaratnya tuh kayak menjadi bebel karena trauma-trauma. Jadi lu kurang peka gitu loh. Itu yang gue lihat. Mungkin lu melihat dia tuh biasa aja, tapi tanpa lu tahu itu orang di belakang lu tuh kepikiran banget sama lu sampai dia nggak bisa tidur loh. Itu yang gue lihat nih. Ya. Ada King of Cup. Waduh, dia sayang banget nih sama lu bro Dista. Dan ini adalah seseorang yang benar-benar bisa lu andalkan. Ini orang-orang yang bisa banget lu andalkan sih menurut gue. Orangnya ini spiritual. Orang yang spiritual, penuh dengan kesadaran. Family man, family woman. Ya. Ini. Lu siap-siap nih bro Dista. Lu akan kedatangan orang baru nih. Lu akan kedatangan orang baru. Tapi saran gua untuk healing dulu trauma-trauma lo. Ingat, gak semua cewek itu sama, gak semua cowok itu sama. Ya,
Berdamailah dengan diri lu sendiri, healinglah batin lu, ya. Tapi ingat saran gua, ketika lu mencintai seseorang, belajar dari pengalaman masa lalu. Mencintai seseorang, mencintailah dengan sewajarnya. Jangan sampai lu mencintai manusia melebihi, jangan sampai lu lebih mencintai manusia daripada mencintai Tuhan, Sang Pemberi Cinta. Itu yang gua lihat, ya. Jadi ada seseorang yang baru mau datang kepada lu, tapi lu healing dulu, dan semoga ini adalah jodoh lu sih, Brodistaku. Oke. Ada DM Press ya, pernikahan, perayaan, beranak pinak nih, anjay, tihuy, mau nikah lagi, tihuy. Bisa menikah lagi, bisa beranak pinak lagi, anjay, ya kan. Oke, kita lihat ya untuk zodiak yang terhubung di readingan gua hari ini, ya. Zodiak yang terhubung di readingan gua hari ini, bisa ini energi zodiak lo ataupun energi zodiak lo, zodiak yang lain ya. Zodiak orang ini ya, kita lihat zodiak yang terkuat. Bismillahirrahmanirrahim. Cancer, Sagittarius, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Gemini. The bottom of the deck ada Scorpio, ya. Kalau seandainya dari kartu ini bisa gua lihat, di sini ada King of Cup, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada The King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Dan sebenarnya zodiak ini juga ada ya, Aries, Leo, Sagittarius juga ada di sini. Di sini juga ada juga beberapa ya. Ada Capricorn, Taurus, Virgo di sini. Ada beberapa, sebenarnya ada sih. Oke. Segitu dulu aja. Belum. Inisial nama, weh. Tunggu. Ini bisa inisial nama lu, inisial nama seseorang yang akan datang kepada lu, atau mungkin inisial nama crush lu. Ya, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inisial nama yang terhubung di di readingan kita kali ini ya. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Ada Eko, ada Jerman, ada Queen, ada Whiskey, ada Tango. Kita lihat lagi energinya. Nano, ada Shera, Alpha, Ultra, Kilo. Kita lihat lagi. Ada Golf, Romeo, Hong Kong ya, Victor, dan ada Mama. The bottom of the deck kita ada Bravo. Oke. Segitu dulu aja untuk readingan kita di kali ini. Jika lo suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, Brodistaku. Yang udah like, komen, dan subscribe, thank you so much. Yang udah kasih gue super gift, thanks, I love you. Untuk yang pengen personal reading, langsung kolom description ya. Di situ ada nomor WhatsApp, silahkan masuk. Nanti gue kasih price list namun berbayar. See you the next reading, Brodistaku. Bye bye. Assalamualaikum.